Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi berjumpa dengan pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai ukuran penyebaran data, khususnya pada data tunggal. Kemarin sudah kita pelajari terkait ukuran pemusatan data. Untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data. Apa saja yang ada pada ukuran penyebaran data? Yang pertama adalah jangkauan. Yang kedua adalah hamparan. Yang ketiga, simpangan kuartil. Yang keempat, simpangan rata-rata. Yang kelima, ragam. Dan yang terakhir adalah simpangan baku. 6 hal yang akan kita pelajari pada ukuran penyebaran data tunggal. Masuk pada yang pertama, jangkauan. Jangkauan atau juga disebut sebagai rentang merupakan selisih data yang terbesar, atau kita tuliskan X maksimum dengan data yang terkecil atau X minimum, sehingga kita bisa menuliskan bahwa jangkauan J atau mungkin juga R bisa kita tuliskan menjadi J sama dengan X max dikurangi dengan X min. Berikut langkah menentukan rentang atau jangkauan. Yang pertama tentunya kita menentukan nilai yang terbesar maupun yang terkecil pada data yang diberikan. Yang kedua, setelah kita dapatkan nilai terbesar dan nilai terkecil, tinggal kita cari nilai rentang atau jangkauannya. Oke, mudah ya. Kemudian yang kedua, kita membahas mengenai hamparan. Hamparan atau kadang disebut sebagai jangkauan antar kuartil. Nah, kuartil sendiri terdapat atau terbagi menjadi 3, yaitu kuartil 1, 2, dan 3. Karena hamparan merupakan jangkauan tapi antar kuartil, berarti selisih kuartil yang terbesar atau kuartil yang ketiga dengan kuartil yang terkecil, atau bisa kita sebut sebagai kuartil yang pertama. Sehingga hamparan sendiri bisa kita tuliskan H sama dengan V3 dikurangi V1. Udah ya? Untuk menentukan hamparan, langkahnya cukup mudah. Yang pertama adalah kita tentukan nilai dari V1 dan juga V3 pada data yang diberikan. Kemudian kita baru bisa menentukan nilai dari hamparannya. Kurang lebih seperti itu. Next, berikutnya adalah simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil atau disebut juga sebagai jangkauan tapi semi interkuartil atau antar kuartil. Atau ada juga yang menyebutkan ini sebagai langkah. Jadi ada beberapa penulisan pada beberapa buku mungkin berbeda. Ada yang menyebutkan di buku 1 itu simpangan kuartil, ada yang menyebutkan jangkauan semi antar ataupun inter kuartil, atau juga ada yang menyebutkan langkah dengan notasinya adalah L. Nah, karena ini semi, berarti setengahnya dari jangkauan antar kuartil, maka dia diperoleh dari Q3 sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1. Q3 dan Q1 ini merupakan kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Sehingga untuk menentukan simpangan kuartil, kita juga harus tahu berapa nilai dari V1 dan Q3 pada data yang sudah diketahui atau diberikan. Berikutnya baru bisa kita menentukan nilai dari simpangan kuartil. Nah, berarti kita sudah mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan dicari dari X maksimum dikurangi X minimum. Kemudian yang kedua adalah hamparan yang diperoleh dari
Q3 dikurangi Q1, dan yang ketiga ini adalah simpangan kuartil. Hati-hati untuk membedakan antara jangkauan semi antar kuartil dengan jangkauan kuartil. Kalau semi berarti dikalikan dengan setengah. Oke. Nah, contoh untuk memperjelas dari materi. Misalkan diberikan nilai ulangan matematika 9 anak kelas 12 sebagai berikut. Nah, ini nilainya sudah terurut, biar nanti lebih mudah. Jadi kalau misalkan diberikan datanya itu belum urut, untuk menentukan jangkauan kuartil dan juga simpangan kuartil itu harus diurutkan terlebih dahulu, karena harus mencari nilai dari Q1, Q2, Q3 itu datanya harus urut. Nah, ini saya urutkan biar lebih mudah. Oke, tentukan nilai dari jangkauan, hamparan, maupun simpangan kuartil. Oke, langsung ya untuk penyelesaiannya. Kita ketahui bahwa data yang diberikan seperti ini. Nah, yang pertama, dari data ini kita bisa tentukan nilai maksimumnya berapa, 10, dan nilai minimumnya berapa, 3, yang paling kecil. Sehingga jangkauannya bisa kita peroleh X maksimum dikurangi X minimum, 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Mudah kan? Insya Allah mudah. Kemudian yang kedua, untuk menentukan nilai dari jangkauan kuartil, berarti kita harus menentukan dulu nilai dari kuartil 1 dan 3. Tapi langkahnya adalah kita harus menentukan nilai dari kuartil 2. Nah, bagaimana? Nah, ini pakai cara manual saja. Ini ada 9 data, berarti ini 4. Nah, ini misalkan ini 4 dari kiri dan juga 4 dari kanan. Berarti pas ini yang merupakan Q2-nya. Terus satunya mana? Berarti ini ada 4, misalkan ini 2, ini juga 2. Berarti di sini nih Q2-nya. Q1 maaf, di tengah-tengah. Nah, ini juga nilai dari Q3, pas di tengah-tengah di sini. Berapa? Tinggal kita jumlahkan, kemudian dibagi 2. 4 tambah 4, 8 dibagi 2, 4. Nah, ini 9 tambah 9 dibagi 2 juga 9. Nah, ini Q1 sama Q3-nya. Oke, diperoleh sehingga untuk nilai hamparannya bisa diperoleh dari Q3 dikurangi dengan Q1. Nah, Q3-nya 9, Q1-nya 4, maka diperoleh hamparannya adalah 5. Yang ketiga adalah kita mencari nilai dari simpangan kuartil atau Q-nya. Karena Q3 dikurangi Q1 sudah dapat, berarti langsung tinggal kita cari dari setengahnya ini 5 atau 2,5. Nah, seperti itu penjelasan mengenai jangkauan kuartil dan juga simpangan kuartil. Nah, berikutnya kita membahas mengenai simpangan rata-rata. Apa itu simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata atau juga sering disebut sebagai deviasi rata-rata merupakan rata-rata jarak suatu data terhadap rataan hitungnya. Berarti ada kata rata-rata, pastinya kita harus menentukan rata-rata terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan simpangan rata-rata atau kita tuliskan menjadi SR dapat diperoleh dari SR sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N mutlak dari XI dikurangi dengan rata-rata, ini X bar, dibagi dengan N jumlah data. Nah, untuk keterangannya, dengan SR ini sebagai simpangan rata-rata, XI itu data ke I, X ini merupakan X bar, itu merupakan rata-rata, dan N jumlah seluruh data. Ingat, kita ini masih membahas mengenai data tunggal. Oke, langkahnya adalah cukup simpel. Yang pertama, kita harus menentukan rata-rata dulu, baru nanti bisa kita menentukan berapa nilai simpangan rata-ratanya. Oke, kita masuk contoh ya, biar lebih paham. Nah, misalkan diberikan data seperti berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data yang diberikan. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, karena simpangan rata-rata berarti kita harus cari dulu. Nah, ingat ini, simpangan rata-rata diperoleh seperti ini.
Cara menyelesaikannya, kita harus tahu rata-ratanya dulu. Rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti ini tinggal kita jumlahkan. Jadi di sini dibagi banyaknya data ada 9. Dijumlahkan, ketemulah 54 dibagi 9 sama dengan 6. Sehingga rata-ratanya kita peroleh sama dengan 6. Setelah ketemu rata-rata, baru kita bisa menentukan nilai dari simpangan rata-ratanya. Berikut cara memperoleh simpangan rata-ratanya. Nah, tadi data yang sudah diberikan ini kita sudah dapat rata-ratanya adalah 6 di pembahasan sebelumnya. Maka nilai simpangan rata-ratanya bagaimana? Nah, ini kita ingatkan lagi supaya nggak lupa. Nah, ini sigma itu artinya adalah penjumlahan. Dari apa? Caranya sebenarnya gini, simpel. Data yang pertama dikurangi rata-rata, kemudian dimutlak. Nah, ini. Lanjut, data yang kedua dikurangi rata-rata juga, dimutlak. Ingat, nilai mutlak itu mempositifkan semua bilangan. Kemudian berlanjut, data yang ketiga dikurangi rata-rata, dimutlak. Data keempat dikurangi rata-rata, dimutlak, dan seterusnya. Nggak perlu dibalik, karena nanti hasilnya sudah pasti positif, karena dia dimutlak. Jadi tinggal data dikurangi rata-rata, data kedua kurangi rata-rata, data yang ketiga dikurangi rata-rata, data yang keempat dikurangi rata-rata, data yang kelima sampai dengan data yang terakhir dikurangi rata-rata. Dibagi dengan banyaknya data ada 9. Nah, ini pengertian dari sigma, penjumlahan. Dijumlahkan semuanya, setiap data pertama, kedua, ketiga, keempat dijumlahkan. Itulah artinya sigma. Dari I sama dengan 1 sama dengan N-nya berapa? Berarti N-nya ini 9, karena ada 9 data. Berarti setiap data dikurangi rata-rata, semuanya nanti dijumlahkan. Dapatlah 3 kurangi 6 itu min 3, dimutlakkan jadi 3. 4 kurangi 6 itu negatif 2, dimutlakkan jadi 2, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir 9 dikurangi 6 sama dengan 3, dimutlakkan juga 3. Kita jumlahkan 3 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 3, dapatlah 18 dibagi 9, sehingga simpangan rata-ratanya diperoleh 2. Cukup mudah ya. Jadi tinggal kita jumlahkan, yang penting kita sudah tahu dulu berapa rata-ratanya. Ini langkah pertama yang harus dicari. Oke, berikutnya kita masuk pada ragam atau varian. Nah, ragam atau varian diperoleh dari, nah ini pengertiannya dulu, dinotasikan dengan S kuadrat. Ragam atau varian diperoleh dari, nah ini simbolnya S kuadrat. Nah, ini hampir sama dengan yang simpangan rata-rata. Bedanya apa? Kalau bedanya, ininya tadi dikurung baru dikuadratin. Kalau tadi nggak pakai kuadrat tapi pakai mutlak. Nah, ini penjelasannya. S kuadrat itu ragam atau varian, XI data ke I, X bar itu rata-rata, N itu jumlah seluruh data. Hampir sama, nggak terlalu beda jauh. Nah, langkahnya juga sama. Kita harus menentukan rata-rata terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan nilainya ragam. Untuk memperjelas, simak contoh berikut. Simpangan baku dulu, berarti nanti untuk contohnya jadi 1. Simpangan baku dinotasikan dengan S. Kalau ragam tadi S kuadrat, sekarang simpangan baku S. Simpangan baku juga disebut sebagai deviasi standar. Nama lain dari simpangan baku. Nilai simpangan baku diperoleh kalau tadi S kuadrat ada, berarti S ini merupakan akarnya dari ragam. Atau nilai ragam tadi tinggal di akar. Seperti itu. Nah, penjelasannya kurang lebih seperti ini. Oke, sebagai contoh untuk simpangan baku dan juga ragam, diberikan data seperti berikut. Tentukan ragam atau varian dari
data tersebut. Yang kedua adalah tentukan nilai dari simpangan baku. Nah, ya, karena datanya ini sama dengan nilai simpangan rata-rata tadi, berarti langsung bisa kita tulis ya. Untuk rata-ratanya adalah 6, karena sama, biar mudah saja. Nah, berikutnya ingat untuk menentukan ragam diperoleh dari seperti ini. Siap data dikurangi rata-rata, dikuadratin dulu, baru ditambah. Data kedua kurangin 6, berarti 3 kurangin 6 dikuadratin, 4 kurangin 6 dikuadratin, 3 kurangin 6 dikuadratin, dan seterusnya sampai dengan 9 dikurangi 6 dikuadratin. Seperti ini. Ya, 3 dikurangi 6 negatif 3 dikuadratkan berarti 9, 4 kurangi 6 negatif 2 dikuadratkan berarti 4, dan seterusnya sampai dengan 9 kurangi 6 dikuadratkan sama dengan 9. Karena 9 kurangi 3 6, 9 kurangi 6 itu 3, maaf, 3 dikuadratkan 9. Dibagi 9, n-nya ada 9. Ini dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, seperti ini ya. Tadi dapatnya 9, dapatnya 4, 3 kurangi 6 dapatnya 9, 7 kurangi 6 1 kuadrat itu 1, 6 kurangi 6 0 kuadrat, dan seterusnya sampai yang terakhir. Tinggal kita jumlahkan dan diperoleh 40. Dibagi dengan 9 berarti nanti nggak utuh, ada komanya, nggak masalah. Berarti S kuadrat sama dengan kurang lebih nilainya adalah 40,44444 dan seterusnya. Kita bulatkan saja, diambil dua bilangan di belakang koma, ketemulah 4,4. Sehingga kita peroleh bahwa S kuadratnya adalah 4,44. Nah, bagaimana untuk menentukan simpangan baku? Karena simpangan baku diperoleh dari ragam di akar, berarti ini cukup kita akar. Nah, S sama dengan akar dari 4,44 yaitu 2,11. Berarti simpangan bakunya adalah 2,11, simpangan ragamnya ragamnya adalah 4,44. Oke. Jadi ya, satu contoh terakhir untuk menentukan simpangan baku jikalau ragamnya tidak diketahui. Nah, misalkan di sini diberikan data seperti berikut. Nah, 3, 3, 6, 7, 8, 10, 7, 12. Berarti ada 7 data. N-nya ada 7. Nah, jawab untuk menentukan simpangan baku berarti kita harus tahu rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, ini tinggal kita jumlahkan dibagi 7, dapatnya 49 dibagi 7, berarti rata-ratanya ketemu 7. Maka berapa nilai simpangan bakunya? Akar dari ragam tadi. Nah, ini ya. Nah, setiap data dikurangi rata-rata. Berarti 3 dikurangi dengan 7 dikuadratin. Nanti juga sama, 3 dikurangi dengan 7 dan seterusnya. Kurangi dengan 7 nanti dikuadratkan dulu, baru ditambahkan. Nah, seperti ini, 3 kurangi 7 dikuadratin, 3 kurangi 7 dikuadratin, 6 dikurangi 7 dikuadratin, sampai dengan yang terakhir 12 kurangi 7 dikuadratin dibagi dengan n. N-nya ada 7. 3 kurangi 7 negatif 4 dikuadratin 16. 3 kurangi 7 juga negatif 4 dikuadratin 16, dan seterusnya sampai dengan 12 kurangi 7 itu sama dengan 5 dikuadratin sama dengan 25. Oke, seperti ini. Tinggal kita jumlahkan 16 tambah 16 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 9 tambah 25, diperolehlah akar 68 dibagi dengan n-nya masih 7, akar 9,7, atau bisa kita tulis simpangan bakunya adalah 3,12. Seperti itu penjelasan mengenai ukuran penyebaran data yang meliputi ada jangkauan kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, varian, dan juga yang terakhir adalah simpangan baku yang kita pelajari tentang data tunggal. Nah, setelah ini silakan dikerjakan pada penugasan terkait dengan ukuran penyebaran data dan dikumpulkan sebelum waktu yang ditentukan. Oke, berikutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data juga, tapi pada data kelompok
khususnya pada simpangan rata-rata, simpangan baku, dan juga ragam. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Tetap belajar di rumah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.